Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, Hari Raya Penampakan Tuhan. Saudaraku, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita di pagi yang cerah ini. Dan jangan lupa saudaraku, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selalu mencari Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan kedua Efesus 3 ayat 2 sampai dengan 3a. Dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6. Dan Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan renungkan di pagi minggu ini saudara, tentang orang Majus yang mencari bayi Yesus. Siapa orang-orang Majus ini saudara? Orang Majus disebut pula orang bijak atau raja-raja dari timur. Mereka adalah ahli astronomi, yaitu ilmu perbintangan. Tahu benar letak bintang, pergerakan dan tanda-tandanya. Bukan hanya itu saja saudaraku, mereka juga percaya bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang secara periodik memberi tanda-tanda yang dapat dipakai meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan dan nasib seseorang atau bangsa. Karena itu saudaraku, mereka tahu benar apa arti bintang yang nampak di timur tersebut. Kita melihat para orang Majus ini saudaraku yang terkasih, yang memiliki kekuasaan di daerahnya saudara. Tentulah super sibuk. Namun saudaraku yang terkasih, dengan kesibukan mereka rela meninggalkan kesibukan dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari bayi yang baru dilahirkan. Kita pun dalam kehidupan ini saudara dipenuhi dengan kesibukan. Nah, adakah kita juga saudara mau sejenak meninggalkan kesibukan kita untuk mencari Yesus? Ketika kita mencari Yesus dalam hidup kita, kita boleh bertanya di dalam diri kita saudara, untuk apa kita mencarinya? Saat dalam pencariannya, orang Majus ini saudara, sampailah mereka bertiga. Mereka itu yaitu Gaspar, Melchior dan Baltasar. Mereka sampai ke daerah kekuasaan Raja Herodes dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 2. Saudaraku, tentulah Raja Herodes kaget mendengar berita ini saudara. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahi Yudea. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 4 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ketika Herodes mendengar dari para imam dan ahli Taurat saudara, di dalam hatinya pun ingin mencari bayi Yesus. Namun saudaraku, pencariannya bukan untuk menyembahnya, tapi untuk membunuhnya. Karena dia takut saudara, takut kekuasaannya hilang oleh kehadiran bayi Yesus, di mana seperti yang disampaikan para imam dan ahli Taurat,
pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Melihat dua motivasi pencarian bayi Yesus, saudaraku, di mana para Majus dengan penuh kerendahan hati ingin menyembah dan memuliakan bayi Yesus dan memberikan persembahan yang berharga dalam hidup mereka diperuntukkan baginya, bayi Yesus. Sedangkan saudara, Herodes yang serakah dan haus akan kekuasaan, takut dengan kehadiran bayi Yesus. Takut karena kekuasaannya akan lenyap. Dan dia ingin membunuh Yesus. Bacaan Injil dalam perenungan pada perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan, saudara, pertama-tama mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mencari kita yang berdosa ini melalui kelahirannya yang kita rayakan beberapa hari lalu di dalam perayaan Natal. Pertanyaannya, saudara, bagi kita, apakah kita sungguh menyambut kehadiran bayi Yesus yang kita rayakan dalam Natal kemarin, saudara? Apakah kita merasakan dan menemukan bahwa Yesus yang telah hadir menampakkan diri kepada kita? Apakah kita sungguh menerima kehadirannya di dalam kehidupan kita? Bagaimana dampak kehadirannya di dalam kehidupan kita? Ini yang terpenting, saudara. Bagaimana dampak kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita? Ternyata, saudaraku yang terkasih, kita tak berdampak atas kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kita masih hidup, saudara, dengan cara lama kita. Kita masih jatuh di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam keserakaan dan kesombongan kita. Yang mana dengan tidak sadar, saudara, kita membunuh Yesus dengan segala perbuatan dosa kita. Kita menambah cambukan di sekujur tubuh Yesus. Yesus semakin menderita, saudara. Dan akhirnya kita salibkan dia di atas kayu salib. Inikah respon kita akan kehadirannya? Ia datang menjadi manusia dan terlahir di Bethlehem, saudara. Ia mati disalibkan untuk mencari dan menyelamatkan kita dari dosa. Maka kalau Yesus mencari kita, saudara, kiranya kita jangan semakin menjauhkan diri darinya, saudara. Hendaklah kita mencari dia, saudara, mencari Yesus Kristus Tuhan yang mau datang mencari kita untuk menampakkan dirinya kepada kita. Kita mau mencari dia seperti para Majus, saudara, mau menyembah dia dan memuliakan dia. Dan memberikan persembahan yang berharga di dalam hidup kita. Kita peruntukkan baginya, bagi Yesus. Perenungan minggu hari ini mau mengajakkan kita semua untuk melihat akan penampakan Tuhan Yesus bagi kita yang berdosa ini, saudara. Kita diajak untuk menyadari bahwa dia terlebih dahulu mencari kita dan mau masuk di dalam kehidupan kita. Apakah dalam hidup kita ini kita selalu berusaha untuk mencari Yesus, saudara? Atau kita tetap dalam kehidupan kita yang serakah, sombong, dan ingin menguasai? Tetap dengan kesibukan duniawi kita lupa untuk Yesus, kita lupa waktu untuk Yesus, dan kita tidak mau mencari Yesus. Lebih mencari kesenangan dan kepentingan diri, mencari kekayaan duniawi dan kenikmatan hidup. Tidak peduli akan kebaikan dan kasih-Nya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau, saudara, menjadikan Yesus Tuhan kita ini yang utama dan andalan kita. Kita mau mempersembahkan yang terbaik hati kita bagi Yesus, yaitu hati dan cinta kita, diri dan hidup kita baginya, kesetiaan dan komitmen kita. Dengan demikian, saudara,
hidup kita sungguh menjadi berkat dan dapat memberkati semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan pesta Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan mari kita bersihkan hati bersama-sama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Shalom Alehim.